Lapor, kirap bendera merah putih dan naskah teks proklamasi siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Maju. Jalan. Jalan, jalan. Jalan. Henti. Rak. Terus. Rak. Tegak. Rak. Lapor pengambilan sang merah putih dan teks proklamasi siap. Laksanakan. Laksanakan. Dua kali haluan kanan. Jalan. Haluan kiri. Jalan. Langkah tegap. Maju. Jalan. Jalan di depan. Gerak. Henti. Gerak. Balik kanan. Gerak. Langkah tegap. Maju. Jalan. Belok kanan. Jalan. Belok kiri. Jalan. Dan saat ini kita saksikan bersama proses pengambilan duplikat bendera pusaka dan juga teks proklamasi dari cawan Monas untuk dibawa ke kereta Kencana oleh Purna Paskibraka 2023, dan yang membawa bendera adalah Kacina Ozora. Ini merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Tengah.
Kemudian yang juga membawa teks proklamasi yang berada di belakangnya, ini bernama Keila Azhara Purnama, merupakan perwakilan dari Sumatera Selatan yang juga kemudian didampingi oleh 2 ADC Presiden yang nanti ikut membawa serta mengawal proses kirap bendera pusaka dan juga teks proklamasi menuju Bandara Halim Perdana Kusuma untuk kemudian diterbangkan menuju IKN Nusantara. Prosesi kirap ini menjadi salah satu tradisi yang memang selalu dilakukan setiap menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di setiap tahunnya. Namun hanya saja jika sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya hanya dilakukan dari kawasan Monas, dari Cawan Monas, tempat di mana bendera pusaka dan juga teks proklamasi disimpan, hingga ke Istana Negara. Namun baru pada tahun ini proses kirap akan dilakukan lebih panjang, yakni dari kawasan Cawan Monas, nanti akan dibawa menuju Bandara Halim Perdana Kusuma dan juga diterbangkan menuju ke ibu kota negara Nusantara dan akan dilakukan ataupun digunakan saat proses pengibaran bendera pada detik-detik proklamasi di 17 Agustus pada minggu depan. Dipikul bang, yang follow bang. Baik Cina maupun, dan kita lihat saat ini kedua paskibraka baik Cina sang pembawa bendera dan juga Keila pembawa teks proklamasi menaiki mobil operasional taktis Maung Tangguh. Ini kemudian kendaraan taktis yang akan digunakan mengantarkan duplikat bendera pusaka dan juga teks proklamasi menuju Bandara Halim Perdana Kusuma dan akan melewati sejumlah jalan protokol di Jakarta. Lapor, kirap bendera merah putih dan naskah teks proklamasi. Siap, laksanakan. Laksanakan. Stop. 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 Balik kanan. Stop. Maju. Stop.
Dan kita lihat bersama rombongan kirap duplikat bendera pusaka dan juga teks proklamasi sebentar lagi akan meninggalkan lokasi silang Monas dengan diiringi oleh pasukan drum band dari Akademi TNI maupun Akademi Kepolisian. Kita juga melihat tadi sejumlah barisan Gordon IPDN, Poli atau Poltekip dan juga Satpol PP pada barisan yang berjejer di sekitaran Monas untuk menunggu kirap duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi ini melewati kawasan Monas untuk menuju kawasan berikutnya. Dan sebagai informasi, pasukan pengibar bendera yang membawa ataupun bertugas membawakan duplikat bendera maupun teks proklamasi hari ini adalah dari Purna Paskibraka 2023 dengan nama Kacina Ozora, sang pembawa bendera. Ini berasal dari perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian yang membawa teks proklamasi bernama Keila Azara Purnama merupakan perwakilan dari Sumatera Selatan. Dan ini kemudian menjadi prosesi kirap yang cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena pada kali ini kirap menggunakan kendaraan taktis MV3 Maung Tangguh produksi dari PT Pindad Bandung, merupakan produksi anak dalam negeri yang juga diperkenalkan dan turut disosialisasikan kepada masyarakat dan dipertontonkan hari ini menjadi kendaraan kirap duplikat bendera pusaka dari kawasan Silang Monas hingga Bandara Halim Perdana Kusuma nantinya. Gitami siapa namanya? Dan sebentar lagi rombongan kirap duplikat bendera pusaka dan juga teks proklamasi akan segera meninggalkan kawasan Monas untuk menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma dengan melewati sejumlah jalur yang sudah disiapkan. Dan direncanakan nantinya akan melewati kawasan MH Tamrin Jakarta, kemudian akan melewati kawasan Bundaran HI, dilanjutkan melalui kawasan Gatot Subroto, dan juga Cawang hingga Halim Perdana Kusuma. Menurut informasi dari Polda Metro Jaya, akan dilakukan rekayasa lalu lintas pada jalur-jalur yang akan dilewati oleh rombongan kirap duplikat bendera pusaka dan juga teks proklamasi. Namun polisi memastikan sistem atau rekayasa lalu lintas yang akan digunakan adalah sistem buka tutup dan bersifat situasional, karena hanya ruas-ruas tertentu yang sedang dilewati saja yang kemudian nanti akan ditutup sementara. Namun untuk kawasan sebelum maupun sesudah masih akan bisa digunakan oleh masyarakat umum. Dan juga sebagai informasi kita juga bisa melihat bersama bahwa transportasi massal Transjakarta juga masih beroperasi dengan normal, yang artinya bagi Anda yang mungkin akan melewati kawasan-kawasan di mana rute kirap ini akan berjalan hingga Halim Perdana Kusuma, ini masih bisa menggunakan bus Transjakarta untuk melewati kawasan tersebut. Dan yang
Cukup berbeda pula pada perayaan ataupun tradisi melakukan kirap duplikat bendera pusaka dan juga teks proklamasi adalah kendaraan yang digunakan. Jika biasanya hanya menggunakan kereta kencana dan juga sejumlah pasukan kuda, ini karena jika pada tahun-tahun sebelumnya proses kirap duplikat bendera pusaka dan juga teks proklamasi ini hanya dari kawasan Monas maupun Cawan Monas, tempat di mana duplikat bendera maupun teks proklamasi ini disimpan, menuju ke Istana Negara untuk kemudian dilakukan proses pengibaran pada 17 Agustus. Namun yang berbeda pada tahun ini karena proses pengibaran akan dilakukan pada atau di ibu kota negara Nusantara, maka kali ini prosesi kirap ini dilakukan dengan cukup panjang begitu. Tidak hanya pada kawasan Jakarta saja, namun nanti juga akan diterbangkan dari Halim Perdana Kusuma menuju ke Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan yang kemudian nanti akan juga dibawa dengan jalur darat menuju ibu kota Nusantara.